Sahabat, pernah nggak kamu kenal seseorang yang mudah marah, cemas, atau kesal karena hal-hal kecil? Atau mungkin pernah nggak kamu sendiri merasa ingin berteriak, melempar barang, atau bahkan menyakiti orang lain? Banyak orang yang kesulitan mengendalikan emosinya, terutama saat sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Mereka akan merasakan perasaan ekstrim seperti marah atau tertekan, bisa mengubah konflik kecil menjadi situasi yang merusak dan memalukan. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk hidup kita, yaitu tentang mengontrol emosi marah dan tidak bersikap reaktif atau impulsif. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Emosi adalah reaksi kita terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Emosi ada yang positif, seperti emosi bahagia, senang, atau cinta. Namun, emosi juga ada yang negatif, seperti marah, kesal, atau takut. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara mengontrol emosi. Ketika mengalami sesuatu yang tidak mereka sukai, banyak orang bereaksi impulsif dan kemarahan langsung menghantam pikiran mereka. Orang-orang ini akan mudah merasa defensif, seolah-olah setiap perilaku orang lain adalah penghinaan bagi mereka. Begitu emosi ini mulai berputar-putar di kepala mereka, mereka cenderung membuat keputusan buruk. Namun, setelah situasinya reda, mereka menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan. Ketika kita merasa emosi, otak kita akan mengeluarkan hormon yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Hormon-hormon inilah yang dapat membuat kita bertindak secara reaktif atau impulsif. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, kita akan lebih mudah membuat kesalahan yang dapat merugikan kita. Kita dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Emosi yang tidak terkendali dapat membuat kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Akibatnya, hubungan kita dengan orang lain bisa rusak. Emosi dapat juga merusak karir kita. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita di tempat kerja, kita dapat membuat kesalahan yang dapat merugikan karir kita. Kemudian, emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Jadi, mengontrol emosi adalah keterampilan yang penting untuk dikuasai. Dengan bisa mengontrol emosi, kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa langkah yang perlu kita biasakan agar kita bisa mengontrol emosi kita. Langkah yang pertama, kenali emosi kamu. Langkah pertama untuk bisa mengontrol emosi adalah mengenali emosi apa yang kamu rasakan. Kita sering kesulitan mengendalikan emosi kita karena kita tidak benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Saat kamu merasakan sesuatu bergolak dalam diri kamu, tanyakan pada diri sendiri, apa tepatnya yang saya rasakan? Apakah saya marah, sedih, tidak sabaran, atau malu? Dengan mengenali emosi yang sebenarnya, akan membuat lebih mudah untuk dipahami dan diatasi. Langkah yang kedua, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Jika kamu merasa ingin marah, luangkan waktu untuk menenangkan diri kamu sebelum mengambil tindakan. Salah satu trik sederhana adalah menutup mata dan menghitung sampai 5. Selama 5 detik itu, otak kamu akan melambat untuk melihat situasi dengan jelas. Kedengarannya sederhana, tapi 5 detik itu dapat menyelamatkan kamu dari penyesalan selama bertahun-tahun. Langkah yang ketiga, temukan akar masalah. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa perasaan itu begitu intens, terutama ketika terjadi impulsif marah. Mencari akar masalah akan mengubah perspektif dan menempatkan kontrol emosional pada diri sendiri. Langkah selanjutnya adalah kebencian yang terpendam. Banyak dari kita memiliki kebiasaan buruk memendam perasaan marah atau kebencian. Apakah terhadap orang lain atau mungkin kemarahan atau kebencian pada diri sendiri. Semakin lama perasaan ini dibiarkan, semakin sulit untuk mengatasinya.
Hilangkanlah sumber kebencian itu dengan memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri. Langkah berikutnya adalah kelola stres. Stres memiliki pengaruh yang signifikan pada keadaan emosional kita. Biasakan untuk meredakan stres setiap hari. Ada banyak aktivitas yang dapat membantu meredakan stres, seperti menulis, meditasi, dan olahraga. Langkah yang keenam adalah ekspresikan dirimu. Banyak orang kehilangan kendali atas emosi mereka karena mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk mengekspresikan bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Banyak orang menyembunyikan perasaan mereka dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, sampai tiba-tiba dia meledak. Cobalah untuk mengekspresikan emosi kamu secara teratur, jangan hanya dipendam. Tulislah di buku harian atau bicaralah dengan orang yang dicintai. Tapi, bicara atau menulis bukanlah satu-satunya cara untuk mengekspresikan emosi. Kamu juga dapat menyalurkan perasaan itu ke dalam aktivitas seperti olahraga fisik dan hobi kreatif. Aktivitas ini akan menyibukkan pikiran kamu dan menyalurkan energi kamu dengan cara yang membawa ketenangan. Misalnya, jika kamu terperangkap dalam situasi yang penuh dengan stres, kamu bisa mencoba bernyanyi. Temukanlah suatu hal yang sesuai dengan minat kamu sebagai media untuk mengekspresikan diri kamu. Langkah berikutnya, melatih empati. Ketika kamu marah pada seseorang, cobalah untuk memikirkan situasi dari sudut pandang mereka. Kamu mungkin merasa seperti telah dirugikan, tetapi mungkin orang lain juga merasa demikian. Dalam hal apapun, mempraktekkan empati dapat menetralkan emosi ekstrim. Bahkan, jika kamu tidak sedang kesal, ini adalah kebiasaan yang bagus untuk mengembangkan kecerdasan emosional kamu. Langkah yang juga penting yaitu lakukan teknik pernapasan. Lakukan teknik pernapasan 478, yaitu dengan menarik napas lewat hidung selama 4 detik, menahan napas selama 7 detik, dan menghembuskannya secara perlahan lewat mulut dalam 8 detik. Latihan rutin dengan teknik ini dapat membantu untuk menurunkan emosi. Jadi sahabat, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, kamu dapat belajar untuk mengontrol emosi kamu. Ayo kita belajar mengontrol emosi kita. Karena mengontrol emosi adalah keterampilan yang penting untuk dikuasai. Dengan bisa mengontrol emosi, kita dapat membuat hidup yang lebih baik dan bahagia. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.